Halo guys, welcome back to me again, Adian F. Jarir. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat terus tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ya, siang-siang kayak gini enak banget ya, agak mendung tapi ya tetap panas juga. Barusan habis hujan. Nah, di video kali ini gue mau ngetes ride sebuah motor. Ini motor sebenarnya udah lama banget keluar. Dan udah ada juga yang versi faceliftnya. Nah, jadi motornya adalah ini dia, R25 tahun 2014. Dari mana kok gue bisa tahu ini 2014? Jadi ini liverinya tahun 2014 ya, kelihatan. Warnanya masih dominan biru sama putih. Ini punya teman gue, Satrio. Ini channelnya. Pokoknya langsung aja main ke channelnya dia, banyak banget. Dia punya motor banyak, ada X-Max, ada PCX, dan ada ER6 juga. Main aja pokoknya ke channelnya dia. Dan juga bahas mobil juga. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue pengen nyoba R25 nya punya dia. Dan kalau kalian udah follow Instagram gue sejak lama, pasti kalian udah pernah lihat video quick first impression R25. Ya ini dia motornya, itu udah lama banget. Dan kali ini gue mau coba. Yuk langsung aja lah daripada kelamaan. Wah, ini motor impian gue sih sebenarnya. Udah sejak lama, tapi ya belum kesampaian, nggak apa-apa lah. Udah ada immobilizernya, jadi aman. Gue nyoba bentar aja ya. Oke, first impression dari motor ini, posisi ridingnya itu masih enak banget, sport touring banget. Dan stangnya ini masih upper yoke ya, bukan under yoke. Dan juga untuk mesinnya, entah kenapa Yamaha dia sama-sama 2 silinder ya, sama kayak Kawasaki Ninja 250. Cuma dia suaranya kayak lebih padat si Ninja 250. Wow, suaranya knalpotnya gila. Untuk handlingnya sendiri sih motor ini enak banget, karena R series itu terkenal dia punya handling yang top. Untuk spesifikasi mesinnya ini ada di sini. Dan ini sih yang jadi perbincangan banyak orang. Motor ini kan keluaran tahun 2014. Dan sekarang motor ini pun banyak dijual second dengan harga itu seharga motor 150 cc baru. So, apakah motor ini masih worth it dibeli di tahun 2019 yang notabene-nya R25 facelift itu udah keluar? Tapi ya kalau pendapat gue sendiri sih ya, gue sebenarnya lebih prefer pakai yang versi ini atau yang sebelum facelift, karena dia bentuknya lebih agresif sih. Gue lebih suka model-modelnya. Walaupun yang R25 baru dia R series banget. Cuma entah kenapa Yamaha gue rasa setengah-setengah buat ngeluarin versi yang ini, atau versi yang faceliftnya itu setengah-setengah. Jadi depannya itu baru R series yang kekinian, yang udah bolong-bolong, matanya sipit. Tapi kok belakangnya masih pakai R25 lama gitu loh. Cuma ada tambahan upside down, terus lampu LED. Menurut gue sih dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan ini, nggak worth it tuh dapat ya motor dengan kualitas kayak gitu. Dan gue sempat dengar sih katanya build quality-nya nggak jauh berbeda dibandingkan R25 yang tahun ini gitu. Jadi menurut gue, apakah motor ini masih worth it? Jawabannya masih dan sangat worth it untuk dibeli di tahun 2018. Apalagi ya, yang paling parah lagi adalah R25 versi terbaru. Dia belum VVA dan mesinnya masih sama dengan R25 yang ini. So, nggak menutup kemungkinan lu nggak akan kecewa, lu nggak akan rugi kalau lu beli R25 yang versi ini.
dengan harga yang jauh lebih murah. Lu nggak bakalan kecewa, nggak bakalan rugi lu beli Yamaha R25 yang ini dengan harga yang jauh lebih murah daripada versi sebelumnya. Dan kalau lu punya budget lebih, gue menyarankan untuk silahkan lo ambil yang versi ini aja deh, karena lu bisa modif motor ini jauh lebih hedon dengan uang atau dengan budget yang sama pengeluarannya dengan R25 baru. Jadi lu beli R25 baru budget 50 sekian, padahal lu bisa dapat ini dengan harga 30-an bahkan 40 juta aja. Nah sisanya bisa lu buat modif macam-macam, bisa beli Ohlins, knalpot, Brembo, Aquasato, pokoknya komplit deh. Dan itulah kenapa pendapat gue bilang R25 ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2019 gitu. Yuk kita cek. Gila sih, mantep. Dan mesinnya pasti nggak jauh berbeda lah antara R25 baru dengan R25 yang lawas. Dan yang gue suka dari R25 ini adalah bobotnya enteng banget, enteng pakai banget dibandingkan Ninja 250 dan CBR. Dia lebih enteng karena lebih banyak plastik. Dan juga spare part R25 ini jauh lebih murah dibandingkan kedua kompetitornya gitu. Jadi worth it banget lah lu punya motor ini, lu beli motor ini di tahun 2019. Dan spare partnya banyak. Modifikasi banyak. Ya kurang gimana lagi coba. Apalagi sektor mesin masih sama men, spare partnya sama R25 baru. Tenang aja, untuk prospek ke depan masih bagus kok.